pada malam itu tidak ada hujan, tidak ada panas. Jadi situasi kondisi itu betul-betul nyaman, tenang, hening gitu ya. Pada malam Lailatul Qadar itu turun malaikat-malaikat ya, yang dipimpin oleh Ar-Ruh, yaitu malaikat Jibril dengan izin Allah untuk mengurusi urusan-urusan di dunia. Podcast yuk bersama Mutiara Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dr. Anda Sri Suparwi, Master of Arts, lengkap Bu ya? Luar biasa. Kali kalau nyebutin Jadi gitu, tersanjung. kayak judul ini Bu, sinetron. Bu Abi hari ini apa kabar? Baik, Oh, ya. sehat dan puasa hari ini. Alhamdulillah, walaupun bajunya merah tetap puasa, bukan arti merah kan? Udah sih kalau cewek itu biasanya paham ya Bu ya. Ibu, PMI ini di Fakultas Dakwah tuh udah berapa tahun ya Bu? Kalau misalnya sejak adanya PMI di Fakultas Dakwah, Yeah. Atau sejarahnya dulu Sebagai Bu Awi, sebagai ketua program studi. Ya. SKPMI itu muncul tahun 2016. Cuma waktu pertama kali Kaprodinya adalah Ibu Muna Erawati. Terus kemudian baru tahun 2017 itu kemudian ada penambahan prodi lagi, prodi psikologi Islam. Bu Muna beralih ke psikologi dan saya menggantikan Bu Muna. Kalau sebelumnya berarti Bu Ali di sebelumnya kami sebagai sekretaris prodi manajemen dakwah. Oh, berarti manajemen dakwah sudah ada waktu itu ya? Iya. Sorry Bu, bagi yang belum tahu, teman-teman, PMI itu bukan Palang Merah Indonesia ya. Iya. PMI adalah Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Iya. PMI Katanya jadi gitu. Iya. Sudah kira-kira berapa yang lulus Bu dari PMI? Sudah satu angkatan ya, hampir 3 angkatan sebenarnya. Tetapi ya tergantung mahasiswanya juga ya. Mahasiswanya yang cepat 2016 itu harusnya sudah lulus, 2000 angkatan 2017 juga. Dan 2018 ini kayaknya April ini sudah ada yang mau lulus juga, itu ada 3 mahasiswa ya. Lumayan. Tetapi jumlahnya jangan ditanya karena itu tergantung mahasiswanya ya. Dan sudah ada beberapa yang studi lanjut, ada yang kerja juga Bu ya? Ya, sesuai dengan yang saya tahu, dia selalu komunikasi, dia baru kerja, belum ada. Karena untuk studi lanjut magisternya PMI itu ternyata jauh adanya ya, di luar Jawa adanya ya. Di Lampung. Ya, di Lampung ya. S3-nya di Aceh itu S3-nya. Jadi di sini kayak belum ada ya. Ya. Tetapi Adanya kalau di UGM. ya kalau di UGM kayak Pali itu bisa. Bu Awi kan juga UGM. Enggak, maksudnya yang lurus linier dengan sosial itu kan sosiologi itu di UGM seperti Pali ya. Pak Hasan itu UGM juga SDK. Ya. Saudaranya ya. Saya pengen mengenalkan Pak Ali kok. Kok gitu? Oke. Ini kan Bu ya, puasanya masih lancar Bu, masih. Alhamdulillah, ini belum bolong ini Pak. Weh. Masih Sudah lancar bolong? ya. Kok jadi saya yang ditanya? Sudah Bu. Gak usah pengumuman juga. Saya juga belum Bu. Oh ya, harus tidak boleh ini ya. Kalau Kecuali ada udur sakit itu boleh ya. Kalau dulu ngendikannya Pak Rektor, perempuan itu punya alasan syar'inya. Iya. Jadi belum boleh. Masih ingat. Iya dong, ingat banget. Laki-laki juga ada kalau Ada ya? sakit ya. Oh, nggak sakit. Atau dalam perjalanan. Sakit tamu gitu Bu ya. Enggak juga. Terus kemudian ini Bu, karena masih puasa dan ada katanya sih, kata Pak Ustadz Pak Kiai Bu, dalam puasa itu bukan kata saya. Itu ada satu malam yang sangat luar biasa Bu, namanya apa ya? Lailatul Qadar. Kok jadi di tempat-tempat. Malam Lailatul Qadar ya. Nah, kebetulan sekali pada kesempatan ini saya ingin
sedikit sharing gitu Iya. ya. Bagaimana kiat kita tuh menjemput malam Lailatul Qadar Ada gitu menjemput. ya. Kalau Bisa dijemput nggak ya? berarti sesuatu yang istimewa Ya, pasti. istimewa karena Mau seperti dijemput. kayak kekasih gitu ya Bu ya. Aduh. Ya, kekasih yang diidamkan Allah gitu ya. Amin. Kira-kira bisa nggak ya kita menjemput gitu? Amin, amin, amin. Insya Allah ya. Gimana Bu itu Bu? Atau sebelum itu kira-kira konsep dasarnya apa sebenarnya Lailatul Qadar, terutama bagi saya yang belum tahu itu apa gimana? Ya. Assalamualaikum nggak ini ya? Ya, Udah udah, nggak usah ya. nggak usah. Seperti kemarin kayak terlalu manual begitu ya. Kita podcast kayak lupa ya. Jadi Lailatul Qadar itu apa? Lailatul Qadar itu kan berbahasa Arab ya. Lail itu malam. Kalau Al-Qadar itu artinya kemuliaan. Jadi Malam. Lailatul Qadar itu malam kemuliaan ya. Iya. Kapan Lailatul Qadar itu terjadi gitu ya? Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi kalau kita hitung ya mulai dari malam 21, 23. malam 23, malam 25, malam 27 dan malam 29. Kebetulan kan ini hitungan dari Kemenak ya. Itu kita 29 ya yang awalnya tanggal Iya, Minggu yang itu mulai 29. Minggu. Jadi masih menikmati 29-nya. Oke. Terus kemudian bagaimanakah apakah kita bisa mengenal ciri khas dari Lailatul Qadar itu Bukan kayak cuma satu apa? malam kok Bu ya, nggak semua malam itu Ya, kan ya. ya. Jadi hanya di beberapa malam itu, malam yang ganjil itu hanya satu malam saja. Apakah kita bisa mengenali? Sahabat pada waktu itu bertanya pada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjelaskan malam Lailatul Qadar itu cirinya adalah bersih gitu ya. Bersih itu artinya hening. Pada malam itu tidak ada hujan, tidak ada panas. Jadi kondisi itu betul-betul Tenang. nyaman, tenang, hening gitu ya. Meskipun kondisinya sekarang musim panas, Iya, itu tidak panas. Kalaupun saat ini musim hujan, tidak ada hujan, tidak ada badai, tidak ada petir. Terus kemudian pada waktu malam itu juga tidak ada cahaya bintang. Dan diawali siangnya adalah ada matahari itu terbit, tetapi tidak memancarkan sinarnya, jadi redup sekali. Jadi kalau kita bayangkan kayaknya enak sekali ya, Sejuk gitu ya. sejuk gitu ya. Enggak, Itu mendung. enggak mendung, tetapi itu kalau mendung kan berawan ya, berarti hitam gitu Iya. ya. Kalau itu tidak hujan, tidak panas, jadi situasinya itu enak sekali dari siang sampai malam. Meskipun itu adalah pada musim panas atau musim hujan gitu. Terus kemudian apa sih keistimewaannya malam Lailatul Qadar itu? Kok semua kaum muslimin itu berebut berlomba-lomba untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Tentu banyak keistimewaannya ya. Di antaranya keistimewaannya adalah dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahri. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya khatamat lahil fajar. Ya. Jadi keistimewaan yang pertama itu adalah inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi pada waktu itu di malam Lailatul Qadar itu Allah menurunkan secara keseluruhan Al-Quran dari Lauh Mahfud itu ke Baitul Azab ya, ke langit dunia. Terus selanjutnya Allah itu juga menurunkan Al-Quran itu secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad. Pada waktu itu selama 23 tahun. Kenapa 23 tahun? Karena kerasulan Muhammad itu adalah diawali usia 40 tahun dan diakhiri ketika meninggal itu adalah usia 63 tahun. Jadi berangsur-angsur diturunkan Al-Quran itu sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada waktu itu.
Jadi tidak diturunkan, kalau kita berpikir kan Ujuk-ujuk. surat Al-Baqarah 1, 2, 3 urut gitu. Ternyata tidak, tergantung peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Tapi kenapa ya sekarang kok bisa urut gitu Iya, ya? gimana Ya, itu, ya? karena Allah ya nazzalnahu dzikra wa inna lahu lahafidun ya. Allah itu yang menurunkan Al-Qur'an, tapi Allah juga yang menjaganya. Oh. Ya, Masya Allah ya. Jadi tidak mungkin akan diselewengkan seperti kaum Quraisy waktu itu yang memberikan statement bahwa Al-Quran itu kan buatannya Muhammad saja gitu ya. Terus kemudian yang kedua, kalau kita tadi yang pertama adalah surat yang diturunkan pertama, sih ingat nggak Pak Ali? Surat Al-Alaq ya, 1 sampai 5. Iqra ya Rabbu. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian diakhiri dari surat Al-Maidah ayat 3. Ketika Nabi itu sudah sakit lah, makanya turun surat itu, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Nah, pada saat itu agama Islam itu sudah sempurna untuk umat gitu ya. Terus kemudian keistimewaan apa lagi yang ada ya? Di ayat selanjutnya disebutkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya. Jadi malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik dari 1000 bulan. Itu Al-Mufassir banyak menafsirkan ya. Jadi apa sih maksudnya kok lebih baik dari 1000 bulan itu? Oh, ternyata orang-orang yang melakukan puasa, sholat, ibadah, amalan-amalan ibadah di bulan malam Lailatul Qadar itu ternyata punya nilai yang lebih baik dibandingkan dengan malam 1000 bulannya di luar malam Lailatul Qadar ya. Itu yang kedua ya. Berapa tahun ya? 800, Ya. 80 sekian tahun, 83 Ya, tahun ya. 83 tahun. Jadi kalau dihitung ya kalau pas ya nggak bisa ya. Setahun itu kan 12 bulan. 12 bulan. Jadi ya sekitar 83 lebih Koma sedikit. sekian. Ya. Lumayan kan ya kalau Iya. kita Bisa bisa sekali. beribadah dihitung sampai 1000 bulan gitu ya. Terus Ada- kemudian keistimewaan yang ketiga adalah pada malam Lailatul Qadar itu turun malaikat-malaikat ya yang dipimpin oleh Ar-Ruh, yaitu malaikat Jibril dengan izin Allah untuk mengurusi urusan-urusan di dunia. Dan kita tahu turunnya malaikat itu kan membawa berkah dan rahmat ya, memberikan taufik dan hidayah kepada orang-orang yang melakukan puasa dan ibadah pada bulan malam Lailatul Qadar. Kemudian yang selanjutnya adalah salamun hiya khatamat langil fajar ya. Jadi turunnya malaikat itu adalah untuk memberikan salam sejahtera kepada para manusia yang berpuasa pada waktu malam Lailatul Qadar ya. Sehingga memberikan sebuah rahmat dan berkah kepada manusia. Dan para mufasir juga menyebutkan bahwa malam Lailatul Qadar itu disebut juga dengan malam keselamatan. Malam keselamatan karena pada malam Lailatul Qadar itu setan-setan itu dibelenggu dan tidak mampu untuk melakukan atau mengganggu manusia yang berpuasa atau beribadah. Terus selanjutnya keistimewaan apa lagi di malam Lailatul Qadar? Di malam Lailatul Qadar itu dituliskan takdir tahunan ya. Di situ di dalamnya juga tentang ajal, maut, dan rizki. Jadi saat itu tuh sebenarnya kita sudah tercatat ya, rizkimu itu berapa, Untuk setahun ke depan. kamu itu meninggal tahun berapa itu sudah ya, sudah dicatat. Jadi siapa yang dekat dengan Allah maka dia akan ditakdirkan mungkin akan berrezeki baik gitu ya. Nah, siapa yang jauh dari Allah maka mungkin akan ditakdirkan untuk jauh dari rezeki dan lain sebagainya gitu ya. Terus kemudian keistimewaan yang selanjutnya adalah di malam Lailatul Qadar itu adalah adanya magfirah atau ampunan gitu ya. Seperti dalam hadis riwayat Muslim disebutkan man qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
barang siapa yang berpuasa dan melakukan sholat pada malam Lailatul Qadar dengan imanan dan wahtisaban, dengan iman dan mengharap ridho dari Allah, mengharap pahala dari Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Bayangkan berarti kita akan kembali ke fitri kan ya, menjadi putih gitu ya. Hablu minallahnya kita sudah menjadi putih ya. Bersih lagi, asalkan setelah itu jangan dosa lagi Bu. Iya. Diulang lagi. Terus yang terakhir ya, malam Lailatul Qadar itu disebut dengan Lailatul Tajalli ya. Nah, pada malam Lailatul Qadar itu Allah melimpahkan cahaya dan hidayahnya kepada orang-orang yang berpuasa dan beribadah di malam hari, di malam Lailatul Qadar. Nah, itu diantaranya keistimewaan yang ada pada malam Lailatul Qadar. Nah, sekarang seperti tema kita tadi, kiat kita, bagaimana sih menjemput malam Lailatul Qadar? Bagaimana caranya ya? Yang pertama adalah bermunajat ya, dengan bersungguh-sungguh, artinya bersemangat untuk meraih Lailatul Qadar itu dengan niatan yang ikhlas, yaitu untuk mencari ridho Allah atau mardotillah ya. Semua yang kita lakukan, ibadah-ibadah kita yang kita lakukan itu bukan untuk riya, bukan untuk dilihat siapa, tetapi betul-betul untuk mengharapkan ridho dari Allah. Seperti yang saya katakan tadi, hadis riwayatnya Muslim tadi, man qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi, akan mendapatkan ampunan tadi ya, kalau dilakukan dengan cara iman dan wahtisaban. Kiat yang kedua yaitu bermujahadah dalam ibadah di 10 hari terakhir. Artinya bersungguh-sungguh ya, kita melakukan segala sesuatu itu dengan cara sungguh-sungguh. Puasa ya betul-betul puasa, artinya segala sesuatu yang menjadi larangan itu betul-betul dijauhi ya, dijauhi, tidak dilakukan. Kemudian melakukan sholat juga, kalau biasanya cuma nggak ada qobliyah ba'diyah ya ditambah gitu ya, biar tambah gitu ya. Kemudian waktu-waktu yang selang itu dipakai untuk membaca Al-Quran. Jadi ada one day one juz, bukan juz ya, one day one juz. Minimal 1 bulan tuh one day one juz ya, 1 juz itu selesai ya, 30 juz itu selesai. Kalau bisa malah 5-6 juz gitu ya. Meskipun kita kerja, mungkin di samping waktu-waktu luang kita bisa gunakan untuk membaca Al-Quran. Iya. Kemudian di waktu malamnya melakukan sholat tarawih, sholat sunat, mungkin tahajud, hajat dan lain sebagainya, ditutup dengan witir, dan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kemudian kiat yang ketiga adalah biasanya melakukan iktikaf di masjid ya. Biasanya kebanyakan dilakukan laki-laki, kalau mungkin perempuan itu agak sungkan ya takutnya. Tetapi juga iktikaf itu betul-betul iktikaf ya, di situ tuh berzikir, beribadah, bukan tidur, bukan malah atau malah kebalik di masjid kalau pas malam Lailatul Qadar banyak makanannya gitu ya. Itu bukan karena itu ya, tapi betul-betul mencari beribadah untuk mencari ridha Allah. Kemudian yang keempat, kiatnya adalah bersumpah untuk taubatan nasuha. Artinya kalau kebiasaan setiap hari itu ya banyak melakukan kejelekan, kedzaliman, bermaksiat, sadarlah kalau kita ingin menjemput Lailatul Qadar, berhentilah mulai sekarang gitu ya. Terus kemudian kiat yang selanjutnya adalah kita sebagai manusia sosial selalu berinteraksi dengan sesama, itu mesti banyak kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak. Di bulan puasa ini adalah kita meminta maaf ya, minta maaf kepada sesama manusia untuk minta maaf atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan baik disengaja maupun tidak. Nah, kemudian yang terakhir, dimanapun berada ya, perbanyaklah zikir, kemudian banyaklah istighfar, bersolawat, dan sedekah. Sedekah itu tidak harus banyak ya, tapi sedikit tetapi rutin. Bahkan kita mungkin membiasakan di rumah itu ada sedekah subuh. Kita buat kotak kecil gitu, ditulisi sedekah subuh. Anak-anak dibiasakan dari 2000 masukin setiap,
itu kan doa ya. Setiap kita akan memasukkan sedekah itu, kita mau minta apa pada Allah, insya Allah akan diijabah. Kalau saya paling sering Ya. sedekah senyuman Bu. Iya, itu minimal kita senyum itu sudah sedekah ya. Atau membantu orang-orang di jalan. Terus kemudian kalau bisa kita menjaga wudhu ya. Iya. Jadi kita akan selalu suci, ketika batal kita terus langsung wudhu. Tapi biasanya kalau wanita, aduh make upku nanti hilang. Itu ya, jadi kiatnya ada 6 kiat yang bisa saya sampaikan, share pada podcast Mutiara Ramadan pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kesalahan itu adalah dari diri saya sendiri, kalau kebenaran itu adalah dari Allah. Gitu ya. Iya, Bu. Cukup sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh Mas, ada 6 kiat yang harus kita ingat-ingat kalau kita mau dapat Lailatul Qadar. Kalau boleh saya remind atau reminder, apa ya? Review. Oh, review. Conclusion. Yang pertama kalau nggak salah bersemangat dan berniat kita supaya dapat Lailatul Qadar itu. Kemudian yang kedua bermunajah. Ketiga beristikaf ke masjid. Gak usah dipaksakan. Aku lupa. Sampai Aku yang ingat tuh cuma yang terakhir aja tadi. ambil saja kertas Iya. dunia. Kalau mau Ya ngasih tahu kita ngelirik novel Indonesia. Kemudian yang terakhir intinya kita bersedekah tadi yang aku paling ingat. Moga-moga dengan bersedekah kita bisa memperlancar semua kegiatan kita termasuk bulan puasa ini. Gitu. Iya gitu. Semoga kita semua termasuk penonton mendapatkan Lailatul Qadar Bu ya. Asalkan Amin. kalau saya dengar sih jangan cuma 10 hari juga kan Ya. Lailatul Qadar itu Diawali ya. Yang tahu Gusti Allah. Ya, berlatih Semua malam. ya, selama malam. Jadi latihannya mulai dari sekarang ya Pak. Jadi kalau tidak dilatih nanti kaget di malam Lailatul Qadar malah tidur ya. Tapi tidurnya seperti tidur seribu Iya. bulan itu. Ya. Kebanyakan. Jadi kalau pas puasa itu memang tidurnya sedikit sekali. Jadi sehingga kelihatan muka itu layu gitu ya. Enggak kok Bu, hari ini Bu Abi segar kok. Karena merah. Oh, Oke. Oke, gitu. Terima kasih Bu Abi untuk nasihat hari ini. Alhamdulillah akhirnya Bu Abi bisa tayang di Podcast YouTube Mutiara setelah Ramadan. sekian Iya. lama kita merindukan Bu Abi hadir di sini. Iya, benar. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Ya. Terima kasih Bu Abi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast yuk. Sama Mutiara Ramadan. Alhamdulillah.